Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Suryana Mahendra. Saya dari kelas 1E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang engine terminologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu engine. Engine sendiri adalah suatu alat yang memiliki kemampuan untuk mengubah energi panas yang dimiliki oleh bahan bakar dan mengubah energi. Dan selanjutnya yang kedua yaitu klasifikasi engine. Klasifikasi engine ini dibagi menjadi dua, yaitu external combustion dan internal combustion. Penggolongan pertama dilakukan berdasarkan tempat pembakaran dan perubahan energi panas menjadi energi gerak. External combustion engine dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu turbin dan piston. Sedangkan pada engine internal combustion penggolongannya yaitu engine piston, turbin, wankel, dan rotor. Berdasarkan perlu tidaknya percikan api untuk pembakaran, maka engine piston dibagi lagi menjadi dua, yaitu engine diesel dan engine spark ignite. Banyak langkah yang diperlukan untuk mendapatkan satu langkah power, maka engine diesel dibagi lagi menjadi dua, yaitu two stroke atau dua langkah dan 4 langkah atau 4 stroke. Engine diesel 4 langkah digolongkan lagi berdasarkan cara pemasukan bahan bakar ke dalam ruang bakar menjadi dua tipe, yaitu dengan sistem free combustion chamber dan direct injection. Yang ketiga yaitu istilah-istilah pada engine. Pertama, top dead center atau titik mati pada atas gerak pada piston. Yang kedua, bottom dead atau titik mati bawah, posisi bawah dari gerakan piston. Yang ketiga adalah burn. Burn adalah diameter combustion chamber atau ruang bakar. Yang keempat adalah stroke. Stroke ini menunjukkan jarak tempuh pada piston untuk bergerak dari BDC ke menuju TDC atau sebaliknya. Yang kelima ada friction atau gesekan. Friction ini adalah tekanan yang timbul dari gesekan antara dua permukaan yang saling bergerak reaktif satu sama lain. Yang keenam ada inertia atau kelembapan. Inertia ini adalah kecenderungan suatu benda yang bila berdiam akan tetap diam atau benda bergerak yang akan tetap diam. Yang ketujuh ada force atau gaya. Force ini adalah dorongan atau tarikan yang menggerakkan, menghentikan, atau merubah gerak benda. Yang terakhir ada pressure atau tekanan. Tekanan adalah ukur gaya yang terjadi di setiap satuan luas. Setelah istilah-istilah tadi, ada juga nama-nama komponen dasar yang membentuk combustion chamber atau ruang bakar, yaitu yang pertama yaitu cylinder liner, yang kedua itu piston, yang ketiga itu intake valve, yang keempat itu exhaust valve, yang kelima itu cylinder head. Dan yang selanjutnya yaitu siklus engine diesel 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu hisap atau intake stroke. Pada langkah ini piston bergerak pada titik mati atas menuju titik mati bawah. Katup hisap terbuka sehingga akibat kevakuman yang terjadi dari ekspansi volume pada ruang
bakar, maka udara dari luar dapat masuk ke dalam ruang bakar melalui katup hisap yang terbuka. Yang kedua adalah langkah kompresi atau compression stroke. Setelah piston mencapai titik mati bawah, maka piston akan berbalik menuju ke atas sebagai akibat dari mengecilnya volume ruang bakar, maka udara yang ada di dalam ruang bakar menjadi terkompresi. Langkah yang ketiga yaitu langkah tenaga, yaitu power stroke. Power stroke ini merupakan proses percampuran solar dan udara secara terus-menerus sampai piston mencapai titik mati dan selanjutnya kembali berubah menuju titik mati ke bawah. Dan selanjutnya langkah yang terakhir yaitu langkah pembuangan atau exhaust stroke. Setelah energi ledakan panas pada power telah berubah bentuk menjadi mekanis, maka sisa proses pembakaran yang ada harus dibuang. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembakaran. Ada 3 faktor yang berpengaruh dalam proses pembakaran. Yang pertama yaitu volume udara yang dipergunakan. Yang kedua, jenis bahan bakar yang dipergunakan. Yang ketiga, jumlah bahan bakar yang diinjeksikan. Yang terakhir yaitu perbandingan diesel engine dan gasoline engine. Yang pertama, diesel engine tidak membutuhkan penyalaan dengan percikan bunga api. Yang kedua, bentuk ruang pembakaran diesel engine dan motor bensin sangatlah berbeda. Yang ketiga, diesel engine pada umumnya lebih berat daripada motor bensin. Yang terakhir, kompresi pada diesel mempunyai rasio lebih tinggi sampai titik bakarnya. Sekian video presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.